Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Haji Kamal dengan NPM 0227221119 dari Prodi Akuntansi kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Etnografi adalah pendekatan penelitian mutakhir yang sangat bermanfaat. Para peneliti kini memiliki cara mudah untuk mengumpul data karena semakin banyak orang menelusuri web untuk berbagi pengalaman, ide dan pendapat mereka, baik Anda melihat seluruh liburan konsumen, mode remaja atau depresi pasca melahirkan. Ada banyak sekali informasi yang tersedia secara online. Ini memberi kita sejumlah besar prospek studi yang menarik. Mulai dari forum internet hingga platform media hingga blog perilaku sosial. Bebas individu di internet dikumpulkan dan dianalisis melalui ini. Intinya adalah bahwa informasi untuk dikumpulkan ketika pelanggan bertindak secara alami, berbeda dari penelitian survei, di mana pelanggan dapat beraksi untuk menghindari penghinaan atau untuk memuaskan survei. Ini adalah cabang etnografi atau studi ilmiah tentang kebiasaan masyarakat dan budaya individu yang mempelajari aktivitas online individu menggunakan alat riset pemasaran online untuk menyampaikan wawasan yang relevan. Sederhananya, mendengarkan sosial memeriksa obrolan individu di lingkungan alami mereka untuk mencari tahu apa yang membuat mereka gila. Bagian perilaku bebas sangat penting karena debat cenderung tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar, seperti halnya dengan survei atau kelompok fokus. Untuk perspektif yang tepat, ini menggali jauh ke dalam psikologi pelanggan. Untuk pemasaran ini dimungkinkan dengan sistem analitik media sosial yang dapat menyaring dan psikografis. Karakteristik kepribadian, keyakinan, pandangan, sikap, hobi, dan fitur gaya hidup adalah sebuah faktor yang perlu dipertimbangkan. Sini saya akan melanjutkan pembahasan pentingnya etnografi dalam penelitian. Istilah etnografi hanya istilah yang mengacu pada studi tentang internet. Menurut definisi etnografi, Henning 2011 itu adalah studi dan catatan metodis budaya manusia, juga sebuah karya deskriptif yang dihasilkan dari penyelidikan semacam itu. Mungkin Anda pernah menjadi objek penelitian etnografi di mana penelitian mengamati tindakan, sikap, keputusan pembelian, dan aspek lain kehidupan Anda untuk mengungkapkan kemungkinan atau memvalidasi gagasan ini bisa menjadi prosedur yang sangat mahal dan memakan waktu. Keandalan data juga dipertanyakan. Beberapa orang khawatir bahwa perilaku konsumen akan terdistorsi karena mereka sadar bahwa mereka sedang diawasi dan karenanya tidak ada bertindak seperti biasanya. Karena etnografi adalah strategi pengawasan jumlah orang yang boleh diawasi dibatasi oleh uang dan tenaga. Disitulah ia bersinar paling terang. Untuk menjangkau subjeknya, ia menggunakan berbagai platform internet seperti komunitas terfokus, forum diskusi terfokus, blog, dan sebagainya. Peneliti bertugas menyiapkan dan memantau alat-alat ini, serta mengarahkan wacana yang berdasarkan kebutuhan klien. Beberapa orang dibayar untuk memberikan komentar mereka, sementara yang lain mungkin hanya memiliki minat yang kuat pada suatu produk atau layanan dan dengan bebas mengekspresikan pandangan mereka. Ini adalah gagasan penting karena organisasi menyadari bahwa pelanggan tidak lagi hanya individu yang mereka jual. Mereka adalah instrumen yang paling penting untuk analisis pasar dan validasi konsep. Strategi open source saat ini digunakan oleh
semakin banyak perusahaan untuk mengeksplorasi ide-ide untuk upaya kreatif mereka. Jadi, mengapa bisnis membutuhkan umpan balik pelanggan? Di bidang inovasi, kami mengamati banyak penelitian. Istilah ini sering digunakan, tetapi dalam konteks ini mengacu pada pengembangan prospek pasar yang baru dan inovatif. Menjelajahi barang dan atau industri baru adalah bidang lain yang banyak digunakan. Pabrik yang ingin memperluas kapasitas mereka karena baru untuk menghasilkan lebih banyak uang seiring melakukannya. Mereka harus melakukan studi ekstensif sebelum menjelajah ke wilayah asing. Karena itu bukan keterampilan dasar, tujuan penting lainnya dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pandangan baru tentang industri yang sudah mapan. Kesimpulannya adalah etnografi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk belajar. Terakhir, ini adalah metode yang hemat biaya, cepat, dan akurat untuk memperoleh informasi yang diinginkan bisnis secara teratur. Ini akan menjadi lebih umum karena kehidupan online populasi dunia tumbuh dan kemampuan teknis kami meningkat. Salah satu tugas tersulit bagi akademis yang memimpin studi semacam ini adalah persiapan dan administrasi data dan teknologi telah memainkan peran penting di bidang ini. Dalam beberapa tahun, peneliti dapat dengan mudah menambahkan, memelihara, dan meninjau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu menggunakan repositori penelitian. Sistem semacam ini menyediakan pengelolaan yang tepat dari semua data ini karena konsentrasinya pada identifikasi dan pengelolaan semua data yang mengalir ke dalamnya. Ini telah sangat membantu pekerjaan penelitian dari waktu ke waktu, tidak hanya dengan memungkinkan mereka untuk menyimpan cadangan data mereka, tetapi juga dengan memungkinkan mereka untuk mengakses data yang mereka butuhkan dalam hitungan detik dengan menggunakan filter pintar yang membangun mereka untuk menarik kesimpulan yang rumit dan tepat dari waktu ke waktu selama studi. Itu sebabnya buku sederhana ini dihadirkan kiranya berkontribusi memberi newsfeed bahwa pergeseran pola interaksi dan komunikasi dari real kepada virtual ternyata memerlukan pendekatan riset yang baru pula, atau jika boleh dikatakan terbentuknya komunitas baru berbasis online atau virtual memerlukan adaptasi metode riset sesuai perkembangan kekinian terus berlangsung.